Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 1 lanjutannya ya. Ini B, bentuk pecahan, dimana bentuk pecahan itu A per B, A nya sebagai pembilang, B nya sebagai penyebut. Yang pertama kita bahas membandingkan bilangan pecahan. Perhatikan, ini ada satu lingkaran penuh. Kemudian satu lingkaran itu saya bagi dua, ada yang saya bagi 4 bagian yang sama, dan masing-masing punya nilai pecahan yang berbeda-beda. Kalau yang belum dipecah berarti ini masih satu, bilangan satu lingkaran penuh. Kalau sudah dibagi menjadi dua bagian yang sama, artinya satu lingkaran ini dibagi dua atau ditulis 1/2, atau biasa dibaca setengah. Setengah ini kalau kita gabungkan jadi satu, maka akan menjadi satu lingkaran penuh. Berarti setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Kemudian kalau lingkaran ini saya bagi 4 bagian yang sama, artinya satu lingkaran dibagi 4, 1/4. Ini juga 1/4, satu lingkaran dibagi 4, satu lingkaran dibagi 4. 1/4-nya ada berapa potong? Ternyata ada 4 potong, sehingga 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sebanyak 4 kali, maka akan menghasilkan nilai satu lingkaran penuh. Sehingga 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 hasilnya 1. Kalau lingkarannya dibagi lagi menjadi 8 potong, berarti satu lingkaran dibagi 8, ditulis 1/8, dibaca 1/8. 1/8 ini kalau kita jumlahkan sebanyak 8 angka, 1/8-nya ada 8, maka akan menghasilkan satu lingkaran penuh, akan menghasilkan angka 1. Begitu ya. Ingat tanda perbandingan sebelum kita membahas cara membandingkan bilangan pecahan. Kamu ingat-ingat lagi bahwa tanda perbandingan itu ada yang seperti ini. Cara membedakannya, ini yang mana lebih besar, mana yang lebih kecil, yaitu dengan cara diberi garis tegak di depannya. Kalau ini kita beri garis depan tegak, ini garis depan tegak, ini menjadi huruf besar, ini menjadi bacaan kecil. Artinya ini tanda lebih besar, ini tanda lebih kecil. Maka dapat dikatakan angka 1, setengah, 1/4, dan 1/8. Bisa saya katakan 1 ini lebih besar dari setengah, setengah lebih besar dari 1, lebih besar dari 1/4, 1/4 lebih besar dari 1/8. Berarti yang paling kecil adalah 1/8. Logikanya gini, jangan melihat angka 8-nya besar ya, tapi logikanya pecahan ini pembagian. Permen 1 dibagi 8 anak, permen 1 dibagi 8 anak, ya otomatis dapatnya kan kecil-kecil. Berbeda dengan permen 1 dibagi 2 anak, agak gede ya, apalagi kalau nggak dibagi, wah besar sekali gitu ya. Cara melihat perbandingan pecahan, jangan melihat angka di bawahnya. Atau membandingkan bilangan pecahan bisa juga dengan cara menyamakan penyebut. Angka 1, setengah, 1/4, 1/8 ini penyebutnya beda-beda. Penyebut itu angka yang di bawah, ini penyebut ya. Angka yang di bawah ini ada 2, 4, 8. Cara menyamakannya itu dengan cara dikali. Kalau 1/1 ini sama aja 1, biar penyebutnya sama, misalnya jadi 8 semua ini, maka satunya harus dikali 8, di atasnya juga dikali 8. Itu cara menyamakan penyebut, harus dikali dengan bilangan yang sama. 2 dikali berapa hasilnya 8, ternyata 4, maka di atas juga dikali 4. Ini juga sama, yang tadinya 1/4 supaya jadi 8, otomatis 4-nya dikali 2. Lah di atas juga harus adil, dikali 2. Kalau ini 8 sudah 8, berarti ajek. Tinggal kita kalikan. 1 kali 8 8, 1 kali 4 itu 4, 1 kali 2 2. Yang di bawah jelas 8 semua, karena 4 kali 2 itu 8, 2 kali 4 juga 8, ini juga 8. Pembilangnya sudah sama semua. Nah otomatis cara melihatnya, cara membandingkannya, lihat bilangan pembilang ini ya, yang di atas. Penyebutnya sudah sama, ini yang sama penyebut, pembilangnya beda-beda. Nah cara mengurutkannya, cara melihatnya adalah dengan angka di atasnya. Terima kasih.
Nah, selanjutnya kita lihat mengubah bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran, begitu pula sebaliknya. Contohnya 14/5 menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? 14 dibagi 5 berapa ya? Ternyata hasilnya 2. Ini hasil bagi 14 bagi 5. Hasilnya 2. 5-nya ajek. Nah, 4-nya itu dari sisa bagi. Kan 14 dibagi 5 itu enggak habis. Masih ada sisanya. Nah, itu sisanya kita taruh di atas. Sehingga ini sebagai hasil bagi, yang ini sebagai sisa bagi. Jadilah pecahan campuran 2, 4/5. Nah, sekarang kalau pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya gimana? Perhatikan di sini. 2-nya dikali 5, kemudian ditambah 3. 2 kali 5 tambah 3. 5-nya ajek. Sehingga 2 kali 5 itu 10, ditambah 3, 13/5. Begitu ya. Selanjutnya kalian lihat di bawahnya, mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Begitu pula sebaliknya. Caranya gimana? Perhatikan. Ini namanya bentuk apa? Kalau ada koma berarti namanya bentuk desimal. Kita ubah menjadi bentuk pecahan. Caranya 7,23 ini dikali dengan bilangan 10-an, 100-an atau ribuan tergantung banyaknya angka di belakang koma. Kalau di belakang komanya ada 2 angka berarti dikali 100. Kalau misalkan ada 3 angka ya dikali 1000. Intinya supaya komanya hilang. Nah, ternyata kalau dikali 100, ini yang di atas komanya hilang, yang di bawah juga harus dikali 100. Ingat, kita harus adil dalam perkalian. Atasnya dikali, bawahnya juga dikali. Di bawah dikali 100 ya tetap 100, karena ini penyebutnya 1. Karena satunya dari mana? Bilangan apapun, kalaupun ditulisnya enggak pecahan, itu sebenarnya bisa ditulis pecahan, yaitu dengan penyebut 1. Kenapa? Karena 7,23 dibagi 1 ya 7,23. Ajek. Cuma bisa ditulis pecahannya adalah bagi 1. Contoh, ini kalau bingung ya, 2 ini sebenarnya pecahan. Kenapa? Karena 2 ini bisa ditulis 2/1. Ini pecahannya. Kalau ini bilangan bulatnya. Gitu ya. Jadi jangan bingung ya, satunya dari mana. Ini jangan ditulis nanti, ini hanya contoh saja. Satunya intinya semua angka itu bisa dibagi 1. Nah, sekali lagi satunya dikali 100 hasilnya 100, dan inilah pecahan biasa. Kalau mau jadi pecahan campuran ya sama seperti ini. Mana ya? Ini ya. Dibagi dulu berapa hasilnya, nanti sisanya. Contoh nih ya. 723 dibagi 100, ya jelas hasilnya 7 ya. 700 sih dibagi 100. Nah, 100-nya aja. 23-nya otomatis sebagai sisa. Nah, inilah pecahan campuran, ini pecahan biasa, dan inilah desimal. Sekarang pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Caranya gimana? Ingat sistem apa ini? Porogapit. Jadi 36-nya dibagi 5, 36 bagi 5, yaitu 7. Kenapa? 7 kali 5 itu 35. Nah, masih belum sama, jadi dikurangi hasilnya 1. Satunya dibagi 5 nggak bisa, jadi satunya minta bantuan 0. Kalau 0-nya dimintai bantuan, otomatis ini harus ada koma. Nah, 10 bagi 5 itu 2. Nah, 2-nya turun lagi, dikali, hasilnya nanti ditaruh sini. 2 kali 5 10. Nah, ini sudah sama. Kalau dikurangi otomatis 0. Kalau sudah 0 berarti sudah berhenti. Dan ini sebagai hasil bagi yang berbentuk desimal. Ini mintanya kan desimal, hasilnya adalah 7,2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk persen. Persen ini sudah biasa kamu dengar ya, tandanya adalah seperti ini. Persen artinya per 100. Persen itu artinya per 100. Berarti 2% ya 2/100, atau kalau desimalnya
0,02 per mil. Itu tandanya seperti ini, artinya per 1000. 2 per mil artinya 2 per 1000, atau desimalnya 0,002. Nolnya banyak. Nah, ini tergantung. Kalau di bawahnya ada angka 1000 alias nolnya 3, berarti di belakang koma juga ada 3 angka. Di bawahnya ada 2 nol, berarti di belakangnya juga ada 2 angka. Nah, sekarang kita bahas LKS yang sudah kalian miliki. Ini ya, halaman 12. Halaman 12 ini kamu perhatikan, perintahnya adalah memberi tanda apa ini, kurang dari, lebih dari. Ingat, cara membayangkannya dikasih garis tegak depan, ini juga garis tegak depan. Kalau ini menjadi huruf K kecil, ini huruf B besar. Cara membandingkannya dengan disamakan penyebut. 4/5 sama 5/8, supaya penyebutnya sama, caranya ini saling memberi. 5-nya ngasih ke sana, 8-nya ngasih ke sini. Biar sama statusnya, saling memberi. Nah, kalau di bawah dikali 8, di atas juga harus dikali 8. 4 kali 8 itu ketika 2, 5 kali 8 40. Kemudian kalau di sini dikali 5, berarti di atas juga kali 5. Hasilnya 25, di bawahnya 40. Di bawah sudah sama ya. Nah, tinggal kita lihat angka di atasnya. Ternyata di atasnya 32 lebih besar. 32 lebih besar dari 25, berarti ini tandanya lebih besar. Sehingga 4/5 ini akan lebih besar daripada 5/8. Oke, cukup sekian.